Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi mentarinya umat. Engkaulah Nabi bulannya umat. Engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi sayang ke umat. Engkaulah Nabi cinta ke umat. Engkaulah Nabi welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, semoga semuanya selalu diberikan nikmat sehat dan panjang umur, juga nikmat iman dan Islam. Bagi saudara-saudaraku semuanya, semoga diberikan oleh Allah sukses dunia dan sukses akhirat. Di dalam kehidupan kadangkala orang ini melihat sama-sama pedagang, ketika pedagang yang satu ini dengan pedagang yang satunya berderek dan berdampingan dengan menjual daripada rupa yang sama, harga sama, tapi pembeli beda. Banyakan si A, setiap hari berkerumun orang banyak membeli dagangannya, sementara dia sama, harga sama, rasa sama, tempat juga sama. Tetapi kenapa berbalik? Akhirnya apa? Akhirnya berkatalah orang yang tadi pedagang si B,
Oh, dia pakai jampe. Oh, dia pakai menyan. Oh, dia pakai kesana kemari. Padahal saudaraku yang dimuliakan Allah, jampe tidak bisa memberikan sesuatu. Karena semuanya sudah ada qadarnya Allah, sudah ada ketetapan Allah. Dan di situ ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji. Ahasiban nas ayutsraku ayakulu amanabi wahum la yuftanun, kata Allah. Jangan kira kamu ngaku beriman kepada Allah, padahal kamu belum diuji. Mungkin seorang pedagang diujinya dengan saingan. Seorang dalam guru diuji dalam pangkatnya, diuji dalam durasi waktunya, dan juga diuji seorang pemerintah dengan aturannya. Semuanya ujian. Lalu bagaimana untuk menghadapi agar Indonesia ini negara yang kita cintai tidak ada perpecahan? Maka Indonesia ini menawarkan bagaimana gula. Saudara kenal gula? Gula itu rasanya manis. Ingat, dalam konsep sejarah tidak ada gula membuat undangan kepada semut. Tidak ada undangan tertulis ataupun lisan, itu gula. Dimanapun gula diletakkan, semut akan berdatangan. Dimanapun diletakkan. Tetapi dalam catatan sejarah pun tidak ada tercatat kopi mengusir semut. Tidak ada. Ketika ada kopi, semut nggak mau dekat. Nggak mau deketin itu semut kepada bentuknya yang bernama kopi. Tetapi gula dimanapun diletakkan, maka dikejar. Indonesia adalah sebagai negara kepulauan. Indonesia adalah suatu negara yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kearifan lokal budayanya begitu hebat. Tata kerama, adat dan sopan santunnya terlihat. Sehingga bagaikan gula yang ada di Indonesia, hingga berdatanganlah daripada turis-turis luar negeri dari mancanegara melihat bagaimana keindahan panorama yang ada di Indonesia. Sampai kita lihat bagaimana hebatnya orang Bekasi ini, orang Bekasi itu buat pengki. Ada pengki yang dari ini, yang dari anyaman tuh dibuat pengki dari bambu. Orang Jepang main ke Indonesia, ya kan, pada di tirai bambu. Dia buat juga pengki dari plastik. Artinya apa? Kehebatan yang dimuat dari kultur dan kultus budaya di negara kita ini juga diakui oleh negara-negara yang lainnya. Saat ini Indonesia sedang merintih. Saat ini Indonesia sedang menangis. Maka kita tugasnya anak bangsa membangun dengan apa yang kita punya. Anda sebagai seorang tokoh, gunakan ketokohan Anda untuk membangun anak bangsa ini. Anda seorang pemikir, gunakan pemikir untuk memersatukan, bukan untuk memecahkan. Lalu Anda sebagai seorang spiritualis, seorang daripada panutan daripada agama dan kepercayaan, maka gunakanlah daripada sabdo-sabdo yang ada di dalam kepercayaan masing-masing untuk membangun bangsa dan negara kita. Ingat, ketika dinaikkan bendera merah putih, di saat itu dikumandangkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ketika jiwa sudah dibangkitkan, jiwa patriotisme, bagaimana hebatnya bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Karena di situ dibangkitkan jiwa nasionalismenya yang tinggi. Untuk apa? Mempertahankan tumpah darah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang ramah, yang dengan senyumnya bangkitkan, bangunnya jiwa. Dibangun jiwa di mana? Dibangun jiwa di pondok-pondok pesantren, di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis zikir. Ada di lain daripada keyakinan, menurut daripada tempat daripada ibadahnya masing-masing. Dibangun semuanya, tidak saling mencerca, tidak merasa benar, tidak merasa hebat, tidak merasa mampu, bahkan tidak merasa kuasa untuk memiliki, karena semua kita adalah bersaudara. Ingat saudaraku, Islam rahmatan lil alamin, berarti Islam ini sebagai rahmat bagi seluruh alam.
bukan rahmatan lil masyarakatihi, bukan rahmatan lil golongi, bukan rahmatan lil jama'i, tetapi rahmatan lil alamin. Artinya apa? Menyeluruh, memberikan rahmat kepada yang lemah, dibantu, kepada yang kuat, didukung, kepada yang penguasa, didampingi, kepada ulama, dihormati. Kenapa? Karena di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada di dalam semuanya, tertuntun di dalam suratul Fatihah. Itu berbangsa dan bernegara. Apa yang pertama? Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Itu pun ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yang mana keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Disatukan kita untuk apa? Jangan sampai kita ini terkotak-kotak, jangan sampai kita ini terpecah-pecah, dan jangan sampai kita ini kena intimidasi untuk meruntuhkan daripada agama kita sendiri, juga meruntuhkan negara kita sendiri. Saudaraku dimanapun berada, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya Indonesia. Kita punya kepulauan, jutaan jenis ikan di dalamnya. Kita punya gunung, ribuan macam jenis kayu pepohonan yang ada di dalamnya. Kita juga punya yang namanya dataran tinggi Dieng, begitu indah dengan panoramanya. Kita punya Bali, kita punya semuanya di Indonesia ini. Pokoknya yang namanya keindahan surgawi ada di Indonesia semuanya. Masyarakatnya ramah. Cuma saat ini ketika timbul ketimpangan dan ketimpangan, maka saya mengajak kepada siapapun Anda orang manapun Anda di Indonesia adalah Anda Indonesia. Anda pemersatu dan Anda membangun dengan apa yang Anda punya, dengan kreativitas Anda, dengan IT Anda, dengan pertanian dan apapun dibangun. Karena semua bagaikan Indonesia ini bagaikan gula, yang mana gula ini berdatangan semut-semut. Tidak mengusir semut-semut, tapi datang sendiri. Datang sendiri, datang sendiri. Ingat saudaraku, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, bahwa disebutkan di dalam Al-Quran, ketika engkau telah selesai melaksanakan sholatmu, maka bertebaranlah engkau ke muka bumi. Ada orang Timur Tengah sampai ke Indonesia, ada orang manapun datang ke Indonesia. Hingga apa? Penduduknya rukun, sopan santun, sering menyapa, sering menegur, sering membantu. Maka itulah yang disebut dengan kearifan yang ada di Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia yang berkedudukan di dalam negara kesatuan, yang tidak ada. Jangan kau bermimpi dan menghayal untuk meruntuhkan daripada apa yang menjadi pemimpinmu. Ingat saudaraku, bagaimana negara luar dulu, mereka hidup dalam berkecukupan. Mereka hidup dalam suasana yang begitu indah, apartemen yang mewah, tinggalnya pun tidak nginjak tanah, serba karpet, semuanya serba indah. Tetapi ketika ada satu ancaman, adu domba di sana sini, pemimpinnya diruntuhkan, mereka semua sekarang tinggal di tenda-tenda darurat. Sekarang kita keluar dari rumah masih bisa melihat pohon-pohon yang hijau. Kita bisa berjalan kapanpun kita mau, 24 jam, aman kita. Enak, tenang, itulah Indonesia. Maka mari kita jaga negara kita. Jangan sampai negara yang sudah aman, negara yang sudah damai, terpecah belah, terkotak-kotak oleh isu-isu hoax yang menghancurkan bangsa dan negara kita. Siapapun pemimpin, bukan dia yang pengen jadi. Memang pada dasarnya dia yang ingin jadi, tetapi ingat, itu ada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pemimpin-pemimpin di negeri ini agar apa? Agar bisa terjalin kehidupan yang seimbang, supaya berbangsa dan bernegara di dalamnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kalau kita saat ini di Indonesia begitu enak dan nyaman. Ke utara kita punya laut, ada laut Muara Gembong, ada laut Pakis, ada laut yang disebut juga dengan laut Belacan. Semuanya ada. Kita lari lagi ke ke selatan. Betapa indahnya, banyak sekali daripada perindustrian, ribuan pabrik berdiri, walaupun teteknya di sono, bengeknya di sini, tetapi masih teratur dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak pernah komplain,
You hidup di Indonesia, you damai dengan kami juga damai denganmu. Ketika engkau marah, aku tinggal pergi. Ketika aku marah, aku akan berkoreksi diri. Agar apa? Agar menemukan kesinambungan, kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat. Kita lihat bagaimana pejuang-pejuang kita. Mungkin saat ini kalau para jenderal, para pemimpin-pemimpin negara dulu masih ada di Indonesia, mereka akan teriak, udah jangan pada ribut, gitu bahasa orang sini mah, jangan pada ribut, udah apa yang kau cari, semuanya pada pengen jadi pemimpin, yang ngangkat pemimpin tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendudukan sebagai seorang pemimpin. Ribuan kali engkau mencalonkan diri, kalau tidak ada qadar Allah engkau menjadi pemimpin, tidak akan jadi pemimpin di bangsa ini. Maka siapapun yang sudah terjadi, terjadilah, ikuti alurnya, ikuti geraknya. Jangan sampai program-program yang bagus yang telah disiapkan dilululantahkan oleh seonggok keinginan kecil yang ingin memporak-porandakan program pemerintah tercinta kita. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita yang sedang berjuang di prokes, yang sedang berjuang di parlemen, yang sedang berjuang untuk ketatanegaraan, untuk kemaritiman, untuk kewilayahan intelijennya. Kita doakan agar apa? Mereka diberikan kekuatan dalam pemikiran untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun berada, ketika kita sudah menemukan daripada keindahan hidup berbangsa dan bernegara, tinggal satu yang harus kita tempuh. Bersyukurlah kepada Allah menjadi bagian anak bangsa yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanapun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda makanan, kadang berbeda pakaian, berbeda suara dan bahasa, semuanya tetap adalah Indonesia. Indonesia dibangun bukan abrakadabra. Indonesia didirikan bukan semudah mengedipkan mata, bukan semudah membalikan telapak tangan, tetapi Indonesia dibangun dengan cucuran darah, tetesan air mata, juga dengan kekuatan jiwa dan raga. Dengan terbangunnya itu semua, maka kita akan mendapatkan bagaimana menjadi bagian anak bangsa, mengisi daripada nilai-nilai kemerdekaan yang ada di kesatuan ini. Untuk apa? Untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan. Kalau kata orang tua dulu bilang mah, ada sedikit, kurang sedikit, barang-barang kayak kalau hidup bertata negara mah. Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan. Kalau sudah terpecah, bagaimana di luar negeri sana? Mereka jangankan makan yang enak, tidur yang enak. Mereka anak-anaknya sekarang tidur di tenda-tenda. Makan juga seadanya, minum air bersih pun langka. Kenapa? Karena mereka sendiri kena isu hoax untuk menghancurkan bangsa dan negaranya oleh pemikiran-pemikiran yang akan memisahkan daripada kesatuan bangsa dan bernegara. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun berada, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran untuk orang-orang yang bertata negara hidup di alam dunia. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Shadaqallahul azim. Kesimpulan daripada ayat ini dalam surat Al-Balad yang berarti negeri, artinya kalau yang baca ini orang Indonesia, berarti negaranya artinya negara Indonesia. Bagaimana kita bisa mendapatkan negara yang makmur, negara yang subur, negara yang aman, negara yang nyaman, juga negara yang berketuhanan, dan juga negara yang selalu menjunjung tinggi adat dan kebudayaannya. Agar apa? Agar mereka semua menemukan ketenangan dan kenyamanan. Sebagaimana dalam ayat ini, kamu yang berada di negeri ini. Berarti kita yang berada di negeri ini, kitalah yang menjaga Indonesia.
Jangan berharap dari tentara luar, dari negara luar untuk membangun bangsa kita. Kita lah. Bagaimana cara membangun bangsa dan negara? Bangunlah jiwa dalam dirimu, bangunlah badan dalam dirimu untuk mendapatkan kesatuan dan kekuatan di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, jadilah sebagai gula yang didatangi oleh semut-semut yang akan memberikan satu kemaslahatan, dan janganlah engkau menjadi kopi yang dijauhi oleh semut-semut. Artinya apa? Semut banyak temannya, banyak saudaranya, banyak pasukannya, banyak sahabatnya, banyak CS-nya, banyak penggemarnya. Itu yang namanya gula. Jangan seperti semut. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, kalau engkau bisa merubah dirimu menjadi gula, maka engkau bersifat manis ucapanmu, manis tatapan matamu, manis daripada perbuatan gerak tanganmu, manis setiap gerak langkahmu, juga manis yang utama adalah manisnya hatimu untuk menerima siapapun. Dia adalah saudara kita, dia adalah sama-sama makhluk Allah, dan dia adalah sebagai orang-orang yang diutus dekat dengan kita. Semoga dari pertemuan kita kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bangsa dan negara kita. Terciptalah satu kesamaan dan satu kekuatan untuk Indonesia tercinta. Dengan apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Siapapun, dimanapun, kapanpun, kita satu, kita adalah Indonesia. Dari itu semuanya, dimanapun Anda berada, mari pedulilah dengan lingkungan kita, pedulilah dengan sesama yang ada di lingkungan kita. Ketika ada yang sakit, jenguklah. Ketika ada yang sehat, berbagilah. Ketika ada yang kuat, tolong membantulah yang lemah. Kenapa? Karena kesinambungan itu adalah orang yang sering memberi, maka akan diberi. Orang yang sering meminta, maka akan selalu miskin dan fafa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah pemirsa dimanapun berada, ketika apa yang kita bisa lakukan, lakukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Indonesia, singkong ceblokin, banyak singkongnya, ya kan? Nanam apa aja hidup, Indonesia mah adem. Indonesia banyak air, banyak pohonan. Indonesia macam-macam lah kehidupannya. Pokoknya di Indonesia senang, di Indonesia gembira, di Indonesia bahagia. Kalau Anda saat ini berada di Indonesia, maka buka matamu, inilah alam kehidupanmu, inilah kebahagiaan yang Allah berikan kepadamu. Di alam yang santun, di negara yang aman, di negara yang tegur sapa, di negara yang selalu saling menyapa dan memberi serta memberi. Maka itu aja yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.